Oke, selamat datang di program Training Kit. Kali ini saya akan jelaskan tentang apa itu Qt atau yang bilang banyak adalah Qt. Ya. Jadi apa sih Qt ini? Adalah dia sebenarnya adalah framework untuk C++ yang memang didesain untuk cross platform, dan ini banyak digunakan, artinya platform Windows, Linux itu tetap jalan tanpa banyak harus merubah source code kita. Dan Qt ini banyak digunakan untuk mesederhanakan kompleksitas yang ada, jadi library-nya sudah lengkap dan sebagainya. Jadi ini memang terdiri dari, karena ini adalah framework atau library, dia kumpulan dari beberapa modul yang memang itu common dipakai, jadi umum dipakai untuk baik itu GUI, OpenGL, SVG, network, script, pattern, multimedia dan sebagainya. Dan modul-modul ini bisa extend ya. Jadi modul-modul ini juga bisa bekerja dengan sintaks C++ yang seperti kita pelajari, dan dia juga support untuk makro. Sebagai contoh, kalau kita lihat kode di sini, maka objek ini ketika kita dapatkan class name, itu dapat return dari key push button ini. Jadi ini adalah makro daripada meta objeknya, kita dapat di sini. Jadi memang support untuk makro dan introspection. Dan kenapa Qt ini dibuat ya, karena memang desainnya sendiri kepinginnya adalah sebagai cross platform. Kita codingnya cuma sekali, tapi dia bisa running multiple platform, dan itu native karena memang itu di masing-masing framework sesuaikan dengan platform yang ada, baik Windows, Linux dan sebagainya. Dan sebagai contoh target, misalkan GUI-nya untuk membuat Windows seperti ini, Macintosh seperti ini, Linux atau Unix, ini source code-nya sama, cuman kompilasinya sesuaikan dengan target masing-masing untuk platformnya. Dan tidak hanya desktop, Qt juga bisa digunakan untuk aplikasi mobile ya, Windows CE, Symbian, Memo, mungkin bahkan untuk embedded Linux yang spesifik purpose ya. Dan Hello World Qt cukup simpel ya. Kalau kita lihat ini, ini adalah kode untuk Hello World untuk C++ ya. Kita includekan key application dan key label karena kita menggunakan label. Dan ini adalah aplikasi kontainernya dia, application app dengan argumen yang dari parsing entry point. Dan kita punya kontrol label L diisi dengan Hello World, dan Hello World kita show di situ sehingga muncul tulisan yang sebelumnya seperti ini ya. Ini adalah Hello World untuk Qt. Kapan ini digunakan? Kalau kita lihat, karena ini adalah closed platform ya, keuntungan Anda ya, Anda sekali code dan Anda bisa running di multiple platform ya, dengan target sesuai dengan platformnya. Dan ini banyak digunakan untuk desktop, mobile atau embedded system, atau untuk specific purpose ya. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi ini untuk solve problemnya mereka atau untuk produknya mereka ya. Beberapa contoh seperti Anda lihat sini adalah pemakai teknologi Qt. Dan Qt ini diberikan dalam banyak model ya untuk licensingnya. Ada yang LGPL free, yaitu kita open dan close untuk feedback ke community, atau GPL yang Anda bisa share code-nya dan sebagainya, atau Anda memang komersial ya, jadi Anda modifikasinya Anda bisa close ya. Jadi Qt framework-nya itu Anda bisa modifikasi, kemudian Anda jadikan satu produk, itu bisa menggunakan komersial. Tapi kalau misalkan kita tidak merubah sama sekali source code aslinya, artinya as is, kita hanya memakai doang ya, maka Anda bisa menggunakan open source seperti ini. Kalau kita lihat historinya, di sini tahun 91
Alfred North dan Eric ini mendevelop Qt untuk X11 sama Windows, dan akhirnya 2004 dia mendirikan perusahaan namanya Trolltech ini ya, dan ini digunakan juga untuk KDE project untuk Linux GUI ya, dan ini banyak sekali yang KDE menggunakan Qt teknologi ya. Dan sekarang Trolltech ini terutama produk Qt-nya ini dibeli sama Nokia, dan sekarang kita bisa lihat beberapa histori untuk Qt-nya sendiri, dan 2008 itu diakuisisi sama Nokia. Hingga saat ini teknologi Qt banyak digunakan untuk desktop maupun mobile. Anda bisa install nanti nextnya untuk topik selanjutnya. Dan kita lihat perkembangan Qt sendiri saat ini sudah lebih dari 840 kelas yang sudah di dalamnya, dan hampir lebih dari 180 developer yang bekerja di sana untuk frameworknya itu. Ini adalah grafik untuk tahun 2009, bagaimana perkembangan untuk Qt++, .NET, dan Java. Perkembangan cukup signifikan untuk Qt ini. Oke, itu adalah pengenalan apa itu Qt, dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih.